الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدواتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله وصدق رسوله وبعد أيها المؤمنون اتقوا الله. Kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga juga Allah memudahkan kita untuk terus bisa menghidupkan sunnah Nabi SAW dalam semua aktivitas kehidupan kita. Khutbah kali ini saya ingin mengajak kita merenungkan surat An-Nahl ayat 125, satu surat yang sangat populer yang sebenarnya berkaitan langsung dengan pola atau strategi dakwah yang diajarkan dalam Islam. Dan ini redaksinya merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus terang, kenapa ini menjadi catatan pada khutbah kali ini adalah karena saya secara pribadi sebenarnya mencemaskan efek dari sosmed, banyaknya tulisan-tulisan yang mengesankan dibenarkannya dakwah itu dengan cara-cara yang kasar, sehingga mereka selalu berdalih dengan mengatakan cara lembut saja tidak bisa. Maka bagaimana mungkin kita akan dan terus bertahan dengan cara-cara lembut, sementara cara kasar saja belum tentu orang bisa mendengarkan atau mau mengikuti pesan dakwah ini. Saya pikir ini adalah titik tolak ataupun alasan yang sangat tidak bisa dibenarkan. Ya, tidak bisa dibenarkan. Karena dakwah itu ya kita harus marja'nya kepada Allah. Tidak bisa sesuka kita. Dan tidak bisa menjadikan orang per orang yang mungkin saja sedang hits hari ini, sedang trending hari ini sebagai dalil untuk pembenaran itu. Nggak bisa. Karena kalau kita mau bicara dakwah Islam ya pulang kepada sistem Islam. Sama seperti bicara pelajaran Islam tidak boleh pakai dalil-dalil yang lagi atau bagaimana dikemas dengan cara-cara yang supaya orang bisa senang. Misalnya beberapa waktu yang lalu ada beberapa penjelasan di seputar tentang peristiwa tanda kiamat yang bakal terjadi di bulan Ramadan. Heboh satu dunia mempersoalkan itu. Padahal tingkat yang paling tinggi dari dalil yang mereka pakai itu sangat dhaif. Kalau sudah sangat dhaif tidak bisa, tidak layak. Apalagi ini bicara rukun iman. Tanda kiamat itu masuk kategori iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Bagaimana mungkin persoalan keimanan dalilnya confuse, membingungkan? Itu nggak boleh gitu. Jadi walaupun si pembicara seorang yang dikenal sebagai alim sekalipun, kita tidak bisa menjamin orang alim itu nggak ada keplesetnya. Ini manusia, gitu. Nah, saya tidak menyalahkan orang alimnya, tapi saya lebih kepada jangan bulat atau menelan bulat-bulat semuanya dengan dalih. Wah, ini sudah beredar, ini sudah viral. Seviral apapun kalau lemah nggak boleh jadi dalil. Ini agama. Agama ini nggak bisa kita suka-suka. Nah jemaah yang mulia, Allah dalam Quran mengatakan ud'u ila sabili rabbik. Kata ini menunjukkan kalau urusannya ke jalan Allah, karena terus terang banyak orang yang di jalan Allah tapi bukan karena Allah. Banyak orang yang karena Allah tapi tidak di jalan Allah. Dua-duanya nggak benar nih. Ya, dia karena Allah tapi nggak di jalan Allah. Kedua dia di jalan Allah tapi tidak karena Allah. Maka di posisi ini tugas kita nggak perlu, kita bukan hakim yang akan memberikan label orang itu salah atau benar. Ya, saya misalnya ambil contoh kemarin sedikit, menurut saya ada juga yang bablas itu.
Urusan politik itu sepenuhnya ijtihadiyah. Itu ijtihadiyah. Gak ada seorang bisa mengklaim bahwa pilihan politikku ini adalah pilihan politik yang halalan thayyibah, pasti masuk surga. Kenapa? Karena didukung oleh para asatidz ternama, ulama-ulama hebat. Nggak bisa. Politik itu sebersih apapun, dia di ruang publik ijtihadiyah. Siapapun bisa memberikan kontribusi apapun atau melakukan peran apapun, dan tidak ada yang permanen di situ. Ya, sama seperti misalnya pilkada kemarin, ada partai yang di sini membela habis ulama, tapi di sana yang dibela habis orang non muslim. Yang dibelanya ulama kalah, yang non muslim menang. Terus yang diridhoin Allah siapa? Ini kasus Sumatera Utara yang saya ceritakan, bukan kasus di luar Sumatera Utara. Sini habis-habisan pakai dalil dan sebagainya. Tapi kemudian di sana mereka terdiam, tidak bisa bicara karena putusan politik mereka harus mendukung seorang yang non muslim sebagai calon kepala daerah. Menang si non muslim. Terus kira-kira padahal sama-sama bicara dengan pendekatan agama, partai agama, terus kira-kira yang diridhoin Allah siapa? Kan berbahaya kalau kemudian memutlakkan pendapat-pendapat itu. Itu yang tak boleh saya bilang. Tapi kemudian memang ketika kita mencoba mengedepankan pendekatan manhaj wasithah ini, ya, pendekatan pertengahan ini banyak orang yang menyerah. Ya, saya masih mengingat, mungkin sedikit baper lah untuk bilang, tidak sedikit orang yang kemudian menuduh saya tidak konsisten. Saya bilang, saya konsisten apa? Urusan apa saya dengan khususnya Medan? Saya KTP nggak KTP Medan, saya nggak ada urusan milih atau mendukung. Loh, kenapa saya harus diseret-seret? Ya, tapi kenapa harus ke sana? Pertanyaannya, apa saya nggak boleh berdakwah selama masa kampanye itu? Dan kalau orang yang memanfaatkan atau mengundang saya berdakwah adalah orang-orang tertentu yang kalian tidak suka, terus kalian anggap saya sama dengan orang yang kalian tidak suka itu? Saya pikir di sini yang saya bilang tadi, ruang ini adalah ruang yang dinamis. Dalam dakwah itu, Nabi pun ketika situasi, kan ada fakta, Nabi meminta dalam tanda petik perwalian kepada orang kafir untuk jaminan keamanan masuk ke Mekah. Karena sebab situasi Mekah, kalau Nabi nggak ada perlindungan, maka Nabi akan digebuk. Ini sewaktu Nabi pulang dari Taif, Nabi minta tolong sama Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi masih kafir. Dia bawa prajurit mengawal Nabi sampai masuk ke Mekah, sampai ke depan Ka'bah, Nabi sholat, terus kemudian Nabi pulang ke rumah, aman sampai rumah. Begitu. Itu yang terjadi. Nah, apa boleh kita minta perlindungan keselamatan diri kita kepada orang non-muslim? Ini yang saya bilang tadi, ini dinamis. Ini ruangnya adalah ruang publik yang kita diberikan kebolehan untuk kemudian silakan berijtihad. Walaupun untuk berijtihad itu yang dibilang bisa dan boleh ijtihad itu para ulama. Ya, kalau ulama berijtihad salah masih dapat pahala. Kalau benar 2 pahalanya. Tapi kalau orang goblok berijtihad, ini repot. Ijtihad orang goblok itu akan menyesatkan, akan merumitkan, untung-untungan. Agama nggak begitu. Ya. Nah, jadi ketika dia ila sabili rabbik, ternyata yang pertama strateginya itu adalah bil hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah ini hanya bisa dikeluarkan oleh orang yang punya keimanan dan konsistensi, istiqomah. Hikmah sholat, cemana Bapak bisa dapat hikmah sholat? Sholat aja jarang. Hikmah baca Quran saja dong-dongan. Gimana dapat hikmahnya? Yang disebut dengan hikmah ketika seorang sudah konsisten melakukan sesuatu dengan dasar dia tidak ragu. Itu yang disebut tadi, saya sebut dengan istilah dia sudah beriman, dia percaya ini. Saya hakul yakin Pak Ustadz, setelah masa Covid ini saya itu tidak pernah lagi istinsyak ditinggalkan, kumur-kumur ditinggalkan. Dan hikmah yang saya dapat terlepas dari alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah lah positif Covid. Saya biasanya Ustadz, saya sering flu.
Tapi setelah saya rajin istinsyak dengan benar, itu masukkan air ke hidung itu kalau sebelum berwudu, alhamdulillah sekarang jarang saya alergi-alergi yang mengarah kepada flu. Nah itu yang dimaksud. Kapan dia bisa dapat? Kalau dia sudah konsisten. Kalau dong-dongan, bahasa saya tadi, kalau cuma sekali-sekali nggak bisa. Makanya bil hikmah itu ada konsistensi dai. Ya, ada tokoh besar, dia amar ma'ruf nahi munkar konsisten. Cari tahu dia orangnya konsisten tidak? Oh iya, dia konsisten. Kenapa? Di semua keadaan, ya dia memang begitu itu. Sekian tahun kita kenal dia, ya memang itulah manusia. Terus kemudian apa hikmahnya ada dia? Saya yakin banyak hikmahnya. Artinya apa? Kita bisa membuat poin-poin penting bahwa kehadiran seorang yang konsisten amar ma'ruf nahi munkar itu pasti akan membuat jeri orang-orang yang menginginkan kemungkaran merajalela. Mereka pasti cemas, takut, khawatir. Dan ini wibawa Islam sebenarnya. Jadi hikmah itu kalau mau diterjemahkan akhlak, keteladanan. Orang tua itu baru akan berwibawa nasihatnya kalau diawali dengan akhlak. Karena saya mendengarkan bagaimana keinginan seorang ibu yang menginginkan anaknya hafiz Quran. 60 tahun dia berdoa sama Allah, nggak putus. Bayangin, ibunya ini doa sama Allah supaya anaknya jadi hafiz Quran 60 tahun. Terus dia berdoa. Sampai kenapa 60 tahun? Karena setelah usia anaknya 60 tahun, ibu ini meninggal dunia. Setelah itu ternyata 2 tahun kemudian, jadi usia anaknya ini 62 tahun, dia jadi hafiz 30 juz. Orang tanya, berapa lama Anda mulai menghafal Quran? Sejak ibuku meninggal dunia. Apa resepnya? Resepnya adalah doa ibuku yang tidak putus sepanjang 60 tahun mendoakan aku jadi hafiz Quran. Dan aku baru tersentak setelah dia meninggal dunia. Dan coba bayangkan di usia 60 tahun orang yang selalu menuduh dirinya tidak lagi cerdas, tidak lagi kuat ingatan dan sebagainya, itu ternyata bisa menghafaz Quran. Nah, ini dia. Jadi apa yang dilihat si anak adalah akhlak ibunya. Ya. Wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah hasanah ini sebenarnya adalah pelajaran yang baik, tapi maknanya kepada adanya kurikulum, adanya waktu yang khusus disepakati, dan kemudian audiens yang konsisten. Ini yang merupakan kelemahan kita kalau ngaji. Kita kalau ngaji, kalau nggak ustadznya berganti, kurikulumnya berubah terus. Ada kesepakatan setahun ini kita belajar akhlak yuk. Apa poin akhlak yang harus kita dalami ini? Bagaimana? Jadi pendekatan ngaji akhlak itu tidak boleh normatif saja. Dia harus sampai pada how to do it, bagaimana bisa melakukannya. Itu pelajaran yang paling banyak hilang dari kita. Saya ingin jadi orang penyabar, Ustaz. Saya apa caranya? Itu yang harus kiat. Ya. Jadi mau'izah hasanah ini penting. Para dai itu orang yang lurus, tulus. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus sampai debat jangan pada menghancurkan karakter orang. Ya. Jadilhum, mujadalah itu debat billati hiya ahsan. Sampaikan dalilmu, bukan serang orangnya. Kenapa? Orang yang selama ini di luar sana tidak sholat, itu tidak ada jaminan, dan dia bukan orang yang pasti sudah terhukum tidak akan pernah sholat seumur hidupnya. Jangan sombong. Kita yang rajin masuk masjid belum tentu besok masuk masjid. Jadi disinilah dakwah tidak boleh menuduh, tidak boleh mengklaim, tidak boleh menghabisi, tidak boleh menghujat. Wah, dia itu orang kurang ajar, dia pasti masuk neraka, laknatullah. Tidak bisa. Anda berdakwah atau ngapain? Apa Anda sudah terima bocoran SK bahwa dia pasti masuk neraka? Nabi saja, coba bayangkan, itu menyampaikan kepada kita, Allah itu masih optimis menerima ampunan seorang hamba malam yugharghin, sebelum nyawanya di tenggorokan. Itu artinya sekurang ajar apapun sepanjang dia hidup, tapi kalau di hadapan Allah, Allah masih tunggu dia. Sampai kapan? Sampai nyawa lewat tenggorokan, baru tutup buku, close. Masa orang masih sehat berjalan kita caci maki, kita anggap seakan-akan dia laknatullah yang pasti masuk neraka, nerakanya paling bawah di kerak sana. Loh, apa hak kita untuk mengklaim itu? Ini dakwah. Itu yang sering saya tutup penjelasannya dengan mengatakan beda dengan jihad. Kalau jihad itu nggak bisa. Jihad itu sudah pasti bainal haq wal batil. Di sini benar, di sana pasti salah. Itu baru jihad. Kalau di sana pasti salah, nggak perlu lembut-lembut sama yang salah. Yang salah bukan orang yang salah.
Karena jangan lupa setiap ada jihad itu selalu diawali dengan ajakan menerima Islam. Kalau mereka tidak mau, baru perang. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwa 'alamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa 'alamu bil muhtadin. Ayat ini ada di sedikit-dikitnya 5 kali disebutkan dengan redaksi yang sama dalam Al-Qur'an. Inna rabbaka huwa 'alamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa 'alamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu tahu apa yang tersesat dari jalannya, siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui siapa yang dapat petunjuk. Nah, ini menegaskan bahwa dakwah ini nanti disebut dalam surat ke-6 ayat 117, surat ke-53 ayat 30, dan surat ke-68 ayat 7, dan surat An-Nahl ayat 125. Ya, statement yang redaksinya tidak ada perbedaan sedikit pun. Allah tahu siapa yang tersesat dan siapa yang dapat petunjuk. Karena itu urusan Allah, maka urusan kita be optimistic, selalu optimislah dalam berdakwah. Jangan pernah membunuh, jangan pernah menuduh. Dalam arti kata membunuh maksud saya karakter orang. Ya, kenapa? Bukan tidak mungkin orang yang hari ini kita penuhi catatan harian kita dengan caci maki kita adalah orang yang nanti akan mengharumkan agama Allah. Itu urusan Allah. Wa'alamu anna Allah qala fil Qur'an inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.